Bab 811, Kutukan Darah Kelas 5. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Bagaimana mungkin, adik kedua dari keluarga Qi ini benar-benar memiliki kutukan darah? Xiaoyan bergumam dengan suara rendah, emosi terkejut mengalir ke dalam hatinya. Yang disebut kutukan darah adalah hadiah dari ras jahat asing untuk beberapa manusia di dunia. Kutukan darah semacam ini dapat sangat meningkatkan kekuatan pengguna, tetapi begitu kutukan darah ditanam di dalam tubuh, tidak diragukan lagi itu berarti bahwa manusia ini adalah ras jahat asing. Melayani, tetapi agak kasar untuk mengatakannya, itu adalah benih ras jahat alien di tubuh manusia. Begitu benih semacam ini ditanam, saya khawatir itu sangat sulit untuk diberantas, dan begitu ditanamkan, saya khawatir itu akan menjadi bagian dari ras jahat alien di masa depan, elemen. Sepertinya keluarga kerajaan Xuanling lebih mengerikan dari yang saya kira, tidak hanya berselingkuh dengan klan jiwa Solomon, tetapi juga tampaknya ada hubungannya dengan klan jahat ekstrateritorial. Xiaoyan berbisik, hahaha, Xiaoyan, pergilah ke neraka. Pada saat ini, kekuatan kedua saudara Qi Haoran sebenarnya telah meningkat satu tingkat, tetapi pupil mereka dipenuhi dengan semburat merah yang tak berujung, dan aura yang sangat jahat muncul dari tubuh mereka. Kekuatan asli keduanya hanya pada tahap awal Kaisar Do 7 Bintang Qi Haoxing, dan Qi Haoran pada tahap tengah Kaisar Do 7 Bintang, tetapi sekarang kekuatan keduanya telah tiba-tiba meningkat satu tingkat, yang membuat tekanan pada Xiaoyan semakin mengerikan. Bagaimana aura pada kedua manusia ini bisa begitu jahat? Binatang api kehidupan dan kematian secara alami merasakan aura jahat pada keduanya, dan segera berbicara. Anak manusia, aku harap kamu dapat menghentikan mereka untuk sementara waktu. Jika tidak aku akan gagal melampaui malapetaka, dan aku khawatir kita berdua akan jatuh di sini hari ini. Tetapi setelah sekejap mata, binatang api kehidupan dan kematian menjadi tenang. Pada saat-saat kritis, tidak ada waktu untuk memikirkan banyak hal. Tidak, ekspresi kedua orang ini sepertinya tidak mengetahui hal ini. Namun, sesaat kemudian, Xiaoyan merasakan perasaan aneh lagi, dan segera membuka mulutnya. Kekuatan jiwa dapat merasakan emosi orang, jadi Xiaoyan yakin bahwa mereka berdua bahkan tidak tahu bahwa benda ini adalah kutukan darah dari klan jahat asing. Apa yang kamu gunakan? Bagaimana bisa benda itu melonjak begitu banyak kekuatannya dalam waktu yang singkat? Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan keras. Hahaha, Xiaoyan, suatu hari kamu akan takut. Kalau begitu aku akan memberitahumu dengan belas kasihan. Benda yang kita gunakan jelas merupakan kekuatan unik dalam keluarga kerajaan Xuanling kita. Namanya Xuanyin. Menggunakan kekuatan ini dapat meningkatkan kekuatan kita dalam waktu singkat. Satu-satunya efek sampingnya adalah akan melemah untuk sementara waktu. Itu digunakan oleh Han Dao, tetapi Raja Xuanling memiliki nyawanya, jadi dia harus mengambil kembali tubuhmu. Qi Haoran tidak menghindar, seolah-olah Xiaoyan sudah mati di mata mereka berdua. Kekuatan unik dari keluarga kerajaan Xuanling. Saya melihat bahwa kekuatan itu sangat jahat. Saya khawatir itu bukan dari keluarga kerajaan Xuanling. Xiaoyan melihat bahwa keduanya sombong dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak, jadi dia tidak terburu-buru. Tidak mungkin, ini pasti kekuatan keluarga kerajaan Xuanling kita. Qi Haoxing menjawab dengan lugas. Namun, setelah Qi Haoxing selesai berbicara, pupil matanya berubah menjadi merah darah dan berdarah. Haoxing, kamu baik-baik saja. Qi Haoran mendengus dingin ketika dia melihat ini, tetapi dia dengan hati-hati merasakan aura di tubuhnya. Sepertinya seperti yang dikatakan Xiaoyan, itu sangat jahat. Menurutku kekuatan pada kalian berdua kemungkinan besar adalah kekuatan ras jahat dari luar wilayah. Aura jahat di tubuhmu terlalu menjijikkan. Xiaoyan tampaknya ingin memastikan tebakannya, dan segera membuka mulutnya. Tidak mungkin. Xiaoyan, berhentilah bicara omong kosong. Meskipun keluarga kerajaan Xuanling kami berselisih dengan paviliun pembakaran dupa milikmu, kami pasti tidak akan melakukan hal-hal seperti berzina dengan orang asing. Qi Haoran sangat marah ketika mendengar ini. Kau tidak akan melakukannya, tetapi itu tidak berarti yang lain tidak akan melakukannya. Dan menurutku, kalian tampaknya hanya korban. Xiaoyan melanjutkan, benarkah? Qi Haoran mendengar kata-kata itu, matanya berkedip karena tekad, hanya ingin menarik kekuatan ini, tetapi bagaimana dia bisa mengharapkan kutukan darah tiba-tiba menutupi tubuh mereka dalam sekejap. Ah, dengan suara Xiaoyan,
saudara kedua Qi Haoran menjadi aneh. Awalnya, kedua pupil mereka hanya memerah karena darah, dan 5 benang darah melambangkan kutukan darah tingkat kelima. Pada saat ini, kutukan darah memenuhi tubuh mereka. Ah, jangan! Teriakan bergema di dunia yang meleleh. Kedua bersaudara Qi Haoran itu sangat kesakitan, tangan mereka memegang dahi mereka erat-erat, seolah-olah mereka sedang berjuang keras. Tembak, ini pasti klan jahat asing. Melihat ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan tiba-tiba mengumpulkan serangannya, bersiap untuk menyerang keduanya. Tidak peduli apa yang mereka berdua katakan, masalah ras jahat ekstrateritorial di tubuh mereka harus diklarifikasi. Dan kali ini, tuannya Zhu Jin berencana menyelamatkan seseorang dari keluarga kerajaan Xuanling. Jika mereka tidak tahu berita itu, mereka mungkin akan langsung menceburkan diri ke dalam jaring. Sialan, tepat saat Xiao Yan hendak bergerak, energi emas iblis darah di tubuhnya yang telah tenang tiba-tiba menjadi gelisah, menyebabkan kekuatan Xiao Yan yang sulit dipadatkan langsung berubah menjadi abu. Jika kamu tidak datang cepat atau lambat, mengapa kamu datang saat ini? Xiao Yan menahan ledakan energi emas iblis darah, dan kedua saudara Qi Hao hanya bisa mengabaikannya untuk saat ini. Api suci, tekan aku. Xiao Yan tahu bahwa emas iblis darah di tubuhnya bukan lelucon, jadi dia tidak berani mengabaikannya. Dia langsung duduk bersila, dan kemudian kekuatan api suci yang menyilaukan menghadapi emas iblis darah di dadanya. Tekanan udara menjauh. Aneh untuk dikatakan, energi emas iblis darah ini bagus, bagaimana bisa begitu gelisah? Namun, Xiao Yan mengerti saat berikutnya ketika dia melihat saudara Qi Hao kedua. Sepertinya itu adalah kekuatan antara ras jahat di luar wilayah. Setan darah Jin Qi merasakan kutukan darah pada kedua orang itu gelombang mengalami perubahan. Kata Xiao Yan, penekanan. Saat Xiao Yan menggunakan api suci berulang kali untuk menekan Qi emas iblis darah di tubuhnya, Qi emas iblis darah di tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi tenang. Seluruh tubuh telah ditekan. Xiao Yan ketakutan. Jika Qi emas iblis darah benar-benar pecah, saya khawatir dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu mengatasinya, tetapi untungnya, Qi emas iblis darah hanya tertarik, dan tidak ada ledakan nyata. Kedua orang ini, sepertinya tidak ada bantuan. Setelah menekan energi emas iblis darah di tubuhnya, Xiao Yan mengalihkan perhatiannya kedua saudara di depannya. Keduanya tampaknya telah kehilangan semua keinginan mereka saat ini, dan mereka telah direduksi menjadi mesin yang hanya tahu cara membunuh. Ini masih selangkah terlambat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa ketika dia baru saja menekan energi emas iblis darah di tubuhnya. Saya khawatir pikiran terakhir kedua saudara ini telah diasimilasi oleh kutukan darah. Hehe, kedua orang ini, apa yang akan kalian ketahui tentang hal-hal itu? Jika kalian tidak memanfaatkan kutukan darah tingkat kelima dengan baik, kalian harus mengetahui hal lain yang seharusnya tidak kalian ketahui. Rasa ingin tahu akan membunuh kucing. Di antara keluarga kerajaan Xuanling, Raja Xuanling berkata, "Klan jiwa, Solomon, kalian mungkin tidak pernah membayangkan bahwa semua kerja sama antara keluarga kerajaan Xuanling dan kalian hanya untuk menutupi kekuatan itu. Saya harap kedua orang ini layak untuk mati. Lebih baik mati di tangan orang-orang di paviliun Fenxiang." Hahaha. Setelah Xuanling Cheng selesai berbicara, dia tertawa aneh, namun di tubuh Raja Xuanling, kutukan darah yang sama persis dengan kedua saudara keluarga Qi sedang mengintai. Jika dihitung dengan cermat, sebenarnya ada 7 cara. Sungguh kekuatan jahat yang dahsyat. Xiao Yan menatap saudara-saudara keluarga Qi yang telah kehilangan vitalitas mereka di hadapan mereka, dan bergumam, jelas bahwa kekuatan mereka berdua di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7 dan tahap akhir Kaisar Dou Bintang 7, bersama dengan kekuatan jahat luar angkasa dari klan telah sangat meningkatkan tekanan pada Xiao Yan. Bunuh. Qi Haoran tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Xiao Yan dengan mata penuh darah, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul. Dan gas hitam yang sangat pekat di sekelilingnya, seperti racun, baru saja menyentuh jejak lava cair, dan lava itu benar-benar menghilang seketika. Ini pertandingan besar sekarang. Xiao Yan merasa getir di hatinya, mengapa dia selalu berurusan dengan ras jahat di luar wilayah. Untuk mendapatkan api suci di pegunungan gurun sebelumnya, aku hampir jatuh ke tangan iblis darah. Meskipun akhirnya aku mendapatkan api suci, energi emas iblis darah juga menggerogoti tubuhku. Aku khawatir benda ini tidak sembuh dengan baik. Sekarang setelah aku menemui hal seperti itu di reruntuhan, Xiao Yan ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata.
Berapa lama lagi? Xiao Yan bertanya kepada binatang api kehidupan dan kematian. Sepertinya aku meremehkan kengerian Lei Jie ketika kau memberiku waktu 3 menit. Binatang api kehidupan dan kematian juga mengetahui situasi Xiao Yan saat ini, dan langsung berbicara langsung. Jika Xiao Yan dapat menolong dirinya sendiri seperti ini, binatang api kehidupan dan kematian secara alami akan menolong Xiao Yan. Bunuh. Begitu suara Ki Haoran jatuh, kedua bersaudara itu seperti hantu, dengan aura seperti racun dari klan jahat asing di sekitar mereka, meraung menuju lokasi Xiao Yan. Tidak, tubuh abadi tidak dapat bertahan melawan kedua serangan ini. Xiao Yan memutuskan dalam sekejap apa yang harus dilakukan, dan segera menyingkirkan tubuh abadi itu. Bagaimanapun, benda ini terkait dengan api suci berikutnya. Jika diserang oleh kejahatan asing jika keluarga tercemar, Xiao Yan akan menangis tanpa air mata. Hati api Tianyan, keluarlah untukku. Pada saat berikutnya, Xiao Yan tidak terlalu peduli. Di atas tangannya, dia meraih kristal api suci merah menyala, dan aura suci yang tak tertandingi segera muncul. Sumber api suci keluar, dan lava cair di dunia lava ini tampaknya membuat suara yang sangat ceria, seolah-olah menteri memanggil rajanya untuk kembali. Bertahan. Pada saat berikutnya, Xiao Yan tidak berani bersantai, jadi dia harus memadatkan api suci di tangannya menjadi dinding api kaki yang besar, mencoba bertahan melawan serangan saudara kedua dari keluarga Qi. Bum bum bum, pupil mata Ki Haoran dan Qi Haoxing penuh dengan darah, tanpa fluktuasi lainnya, mereka menepuk Xiao Yan dengan ekspresi kosong. Gulu, dua kekuatan jahat yang sangat mengerikan itu langsung menjerat Xiao Yan, dan kemudian raut wajah Xiao Yan berubah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun Seng Yan dapat mengisolasi kekuatan jahat itu hingga tingkat yang sangat tinggi, dirinya saat ini terlalu lemah, dan kendali api suci belum mencapai tingkat kesempurnaan. Huang Quan marah. Segel Kaisar, teratai keheningan. Xiao Yan terus-menerus menunjukkan metode serangannya dalam upaya untuk mengurangi kekuatan jahat. Jika tidak, jika ini terus berlanjut, satu-satunya orang yang akan terluka pada akhirnya adalah dirinya sendiri. Bum bum bum, serangan Xiao Yan menyentuh kekuatan jahat kedua bersaudara itu, dan itu langsung padam seperti api bertemu air, dan jejak asap putih melayang ke atas. Tentu saja, yang padam adalah jejak kekuatan jahat pada saudara kedua dari keluarga Qi. Apiku memiliki pengekangan yang kuat terhadap ras jahat di luar wilayah. Xiao Yan sangat gembira ketika dia melihat ini. Bagaimanapun, Xiao Yan memiliki api suci yang asli, jadi dia tidak terlalu terkejut dengan ini. Bunuh. Xiao Yan tampaknya tidak hanya menggunakan api besar untuk bertahan, tetapi juga menyerang mereka berdua. Seketika, darah jahat di matanya membumbung tinggi. Aku khawatir kedua orang ini bahkan tidak tahu bahwa kutukan darah dapat membunuh orang. Melihat ini, hati Xiao Yan berkedip dengan sedikit kesungguhan. Dua orang di depannya jelas berada di luar jangkauan apa yang dapat dia tangani. Selama pertempuran di dunia lava, kerumunan di atas area rawa segera menjadi tidak sabar dan ingin turun dan melihat-lihat. Semuanya, dengarkan aku. Aku tahu bahwa semua orang cemas tentang hidup dan mati Erik Kuan. Masalah belum diselesaikan oleh penjaga, dan jelas bukan saatnya untuk masuk. Tetapi jika kamu terburu-buru, kita dapat membiarkan pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat dari mendiang Kaisar Do Bintang 6 turun dan mencari tahu. Adapun bahayanya, itu tergantung pada kekuatan mereka sendiri. Song Yue melihat bahwa semua orang di atas area rawa gelisah, dan dia langsung mengetahuinya. Aku khawatir aku tidak bisa menghentikan mereka untuk turun sekarang. Namun, meskipun itu tidak dapat menghentikan mereka dari jatuh, itu dapat mengurangi banyak orang yang jatuh. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Di satu sisi, hampir tidak ada peluang bagi yang lemah untuk memasuki Yikuan kedua kehidupan dan kematian, dan jatuh hanya akan menambah masalah, jadi Song Yue memiliki catatan saat ini. Pada tahap akhir Do di bintang 6, aku akan melihatnya. Jika kamu terlalu lemah, kamu mungkin akan mati. Hanya pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Do di bintang 6 yang bisa jatuh. Ini enggan. Beberapa tokoh besar yang berkumpul segera berkata, kalau begitu, maka semua orang kuat yang memenuhi standar harus pergi. Song Yue tersenyum perlahan ketika mendengar kata-kata itu. Ayo pergi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk, lalu berbalik ke arah rawa. Di antara kerumunan, hanya mereka yang mengenal Xiao Yan yaitu Wudu, Lin Zhu, Xinglong,
Xiaobi dan Mu Yingying, dan Song Yue dan Feng Hong dan yang lainnya, mereka terbang langsung menuju rawa. Pergi, dan saat ini, di dunia yang meleleh di bawah rawa, pertempuran telah memasuki tahap yang sangat panas. Pekerja dan manajemen benar-benar tidak percaya bahwa kutukan darah kelas 5 Mu gelombang dapat membuatku tetap di sini. Xiao Yan tersentak berat, jelas kekuatan dua orang di depannya menyebabkan Xiao Yan menderita, sedikit bingung. Susu, aku tidak menyangka kamu menjadi manusia yang ulet, mengapa kamu tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan kami, pastikan kamu mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Kata Qi Haoran tiba-tiba. Namun, Xiao Yan tidak merasakan kegembiraan apapun tentang ini, karena saat ini, saudara. Laki-laki kedua dari keluarga Qi telah sepenuhnya terkikis oleh aura klan jahat luar angkasa dan berubah menjadi anggota klan jahat luar angkasa, bukan manusia. Klan jahat luar angkasa, hanya sekelompok orang jahat. Xiao Yan tersenyum tipis ketika mendengar ini. Meskipun tabu untuk memiliki dua pembangkit tenaga listrik di depannya, Xiao Yan merasa bahwa jimat pemakan jiwa di tubuhnya tampaknya bergetar sejak saat keduanya baru saja berubah, seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka. Wah, karena kamu terobsesi dengannya, kamu tidak bisa menyalahkan kami. Kami akan membiarkanmu memiliki keinginan mati yang memuaskan. Suara Qi Haoran baru saja jatuh, dan tiba-tiba kekuatan jahat yang tak tertandingi menyerang Xiao Yan, dan Xiao Yan juga menyadari bahwa kekuatan-kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang dapat dia sentuh sekarang, jadi jangan ragu, tepat saat aku hendak melarikan diri dari sini, jimat pemakan jiwa di tubuh Xiao Yan tiba-tiba tidak berada di bawah kendali Xiao Yan, dan melepaskan diri dan muncul di ruang ini. Pada saat ini, binatang buas api kehidupan dan kematian berkonsentrasi pada malapetaka. Secara alami, mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan Xiao Yan, tetapi kedua saudara Qi sama sekali tidak mempedulikannya. Jimat pemakan jiwa, Xiao Yan melihat kemunculan benda yang sangat misterius ini, yang dikatakan sebagai salah satu harta karun terbaik di dunia hantu, dan langsung ragu-ragu, tidak tahu apa tujuan benda ini saat ini. Namun, dia merasa sedikit tidak nyaman. Kekuatan jahat yang terkandung dalam jimat pemakan jiwa ini mungkin lebih mengerikan daripada dua jimat yang ada di tangan mereka. Jimat pemakan jiwa. Melihat kekuatan jahat dari dua saudara Qi Haoran yang masih tertawa, dia mendengus dingin, lalu menatap lurus ke arah rune misterius di telapak tangan Xiao Yan. Misteri pemakan jiwa, 3 lebih jahat daripada kekuatan jahat di tangan mereka. Kenapa? Apakah kamu mengenali benda ini? Xiao Yan langsung bertanya ketika dia melihat kekuatan jahat di tubuh Qi Haoran sambil berseru. Nak, berikan ini padaku, apapun yang kamu butuhkan, aku bisa memberikannya padamu. Kekuatan jahat Qi Haoran mengendalikan Qi untuk segera berbicara. Untukmu, oke. Xiao Yan mendengar ini dan tersenyum, seolah-olah seringai perlahan terdengar di dalam hatinya. Jimat pemakan jiwa ini telah mengakui Xiao Yan sebagai tuannya. Kecuali Xiao Yan mengambil inisiatif untuk melepaskan ikatan ini, atau Xiao Yan jatuh, yang lain tidak akan dapat menggunakan benda ini. Oleh karena itu, ketika kekuatan jahat ini berbicara, Xiao Yan tidak menunggu sama sekali. Dengan ragu-ragu, dia berkata langsung, "Berikan padaku." Xiao Yan melihat pupil mata Qi Haoran menatap jimat pemakan jiwa yang misterius dan jahat di telapak tangan Xiao Yan, keserakahan yang tak terlukiskan. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum sedikit, dan tiba-tiba melemparkan jimat pemakan jiwa di tangannya ke arah Qi Haoran. Hahaha, jimat pemakan jiwa, akhirnya aku mendapatkanmu. Mulai sekarang, aku akan menjadi yang ke-9 di dunia hantu, dan setiap orang kuat harus menghormatiku. Hahaha, senyum mengerikan Qi Haoran bergema di seluruh dunia yang meleleh. Adapun Qi Haoxing di sampingnya, dia menatap Qi Haoran dengan tatapan kosong. Itu, Qi Haoran, apa yang dia lakukan? Apa benda di tangannya itu? Tidak lama kemudian, kerumunan yang masuk perlahan-lahan sampai di tepi rawa, puncak dunia yang mencair. Masih terlalu dini untuk berbahagia. Karena Xiao Yan berkonsentrasi untuk menghadapi kekuatan jahat dari ras jahat di luar wilayah, dia tidak menyadari kerumunan yang sudah muncul. Mengikuti suara Xiao Yan, kekuatan dari Xiao Yan menyerbu ke arah Qi Haoran, tetapi targetnya adalah jimat pemakan jiwa di tangannya. Jimat pemakan jiwa di tangan Qi Haoran dikendalikan oleh Xiao Yan, dan tiba-tiba berubah menjadi gas hitam yang sangat aneh. Dengan suara siulan, ia melahap Qi Haoran secara langsung. Napasnya benar-benar hilang, jelas sudah jatuh, bahkan buihnya pun tidak tersisa.
Tidak, tidak, kau tidak bisa melahapku. Aku, tuanmu. Sebelum Ki Haoran sempat menyelesaikan kata-katanya, dia langsung ditelan oleh jimat pemakan jiwa. Di sisi lain, Ki Hao Xing, dengan ketakutan di matanya, melarikan diri dengan putus asa menuju daerah rawa, berusaha menjauh dari Xiao Yan, iblis pembunuh. Giliranmu, saat jimat pemakan jiwa melahap Ki Haoran, kekuatan Ki Haoran sama kuatnya dengan tahap akhir Kaisar Dou Bintang 7, dan semua sampah yang ditelan oleh jimat pemakan jiwa tidak tersisa, dan kemudian dia memegang jimat pemakan jiwa hitam. Mengejar ke arah Ki Hao Xing. Namun, jimat pemakan jiwa melahap Ki Haoran dan menyebarkan beberapa kekuatan jahat ke dalam tubuh Xiao Yan. Kekuatan jahat itu segera diserap oleh energi emas iblis darah, yang memengaruhi persepsi Xiao Yan. Dan tepat di dunia yang meleleh, ketika seseorang mengejar orang lain secara dramatis muncul, beberapa pembangkit tenaga listrik di puncak lava cair tidak dapat menahan diri untuk bergumam, Xiao Yan ini benar-benar berani membunuh seseorang dari keluarga kerajaan Xuanling. Setelah orang kuat itu selesai berbicara, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Tetapi kebenaran ada di depan Anda. Tepat ketika mereka tiba di dunia yang meleleh, mereka dengan jelas melihat bahwa Ki Haoran tampak gila, dan kemudian Xiao Yan menunjukkan kekuatan hitam, dan semua sampah yang dibunuh Ki Haoran tidak tersisa. Sekarang merepotkan, Xiao kembali sadar, dan tampaknya telah menemukan orang-orang kuat itu di langit, dan segera mendengus dalam hati. Yah, Xiao Yan, kamu berani membunuh para pengikut keluarga kerajaan Xuanling. Sekarang aku pikir kamu melompat ke Sungai Kuning dan tidak bisa mencucinya. Sosok yang dikenalnya berbicara perlahan di antara kerumunan. Orang ini adalah Su Guang. Su Guang telah bersembunyi di antara kerumunan karena dia terluka parah sebelumnya, tetapi sekarang dia melihat apa yang telah dilakukan Xiao Yan dan segera berdiri. Xiao Yan membunuh pengikutnya sendiri. Masalah ini bisa besar atau kecil. Dengan temperamen Su Guang, wajar untuk mengetahui bahwa Ming Jiao tidak dapat melakukannya demi pengikut kecil dan Xiao Yan, tetapi Ki Haoran dibunuh oleh Xiao Yan, ini berbeda. Siapa Ki Haoran? Ki Haoran dapat dikatakan sebagai murid paling berbakat dan kuat dalam keluarga kerajaan Xuanling. Bum bum bum. Xiao Yan, kamu harus menunggu sanksi dari keluarga kerajaan Xuanling. Setelah Su Guang selesai berbicara, dia menyapu keluar dari dunia yang meleleh. Dengan kekuatannya saat ini, saya khawatir reruntuhan tidak akan dapat bermanfaat, jadi sekarang satu-satunya cara adalah menggunakan berita ini memberitahu keluarga kerajaan Xuanling bahwa seseorang akan datang untuk membersihkan Xiao Yan pada saat itu. Xiao Yan, dia benar-benar membunuh Ki Haoran. Meskipun Xiu Qi sangat terkejut, Ki Haoran adalah orang yang sangat kuat di tahap tengah 7 bintang Doudi, dan Xiu Qi sendiri tidak yakin akan menang. Keluarga kerajaan Xuanling pasti tidak akan menyerah, ini masalah. Qin Xin melihat ini dan memahami pentingnya masalah ini, jadi dia berkata perlahan dengan suara rendah. Hubungan antara Paviliun Fenxiang dan keluarga kerajaan Xuanling seperti air dan api. Sayangnya, sepertinya nasib Xiao Yan memang seperti ini. Melihat ini, Song Yue menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Sebelum Xiao Yan memberi mereka pil obat untuk membantu kekasihnya menghilangkan rasa sakit, Song Yue memiliki kesan yang baik tentangnya. Sepertinya Paviliun Fenxiang, dalam masalah besar, 5 racun itu juga berkata sedikit, dan murid sekte paling senior seperti mereka secara alami tahu apa arti murid tertua yang berbakat bagi sekte tersebut. Membaca, aku tidak peduli. Melihat ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu, menyingkirkan jimat pemakan jiwa, mengatur napasnya, dan terbang sedikit ke arah Mu Yingying dan kelompoknya. Sosok Xiao Yan baru saja sampai di puncak dunia yang meleleh, dan semua orang tiba-tiba mundur selangkah. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Yingying tidak peduli dengan hal-hal lain, dia hanya peduli dengan keselamatan Xiao Yan. Tidak apa-apa, Xiao Yan menjawab dengan lembut. Tidak apa-apa, tidak ada yang lain, mari kita kembali dan membicarakan hal-hal lain. Melihat Xiao Yan ragu-ragu untuk berbicara, Xiu Qi berkata langsung. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Semuanya, kita di sini hanya untuk memasuki mata air kehidupan dan kematian. Adapun hal-hal lain, Xiu Qi mendengus dingin, dan kemudian niat membunuh muncul dari langit. Melihat ini, para ahli lainnya mundur selangkah. Tetapi Xiao Yan tahu bahwa orang-orang ini adalah murid yang sangat baik dari beberapa sekte. Lupakan saja, mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit,
jelas tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap jimat pemakan jiwa yang menyedihkan itu. Tepat ketika Xiao Yan membunuh Ki Haoran perlahan mereda, di dunia yang meleleh, sebuah tubuh besar tiba-tiba bergerak dengan keras. Penjaga telah berhasil selamat dari malapetaka. Song Yue berkata perlahan dengan ekspresi yang sangat buruk di wajahnya, penjaga telah berhasil melewati malapetaka. Saat suara Song Yue baru saja jatuh, tiba-tiba di dunia yang meleleh, seekor raksasa perlahan muncul dari dunia yang meleleh. Masih seekor binatang api hidup dan mati. Hanya saja binatang api hidup dan mati saat ini telah mengalami perubahan yang jelas pada tubuhnya, dan telah berhasil selamat dari malapetaka. Beberapa api kuning tanah jarang muncul samar-samar di tubuhnya, dan nyala api ini jelas memiliki jejak bau api suci. Binatang api hidup dan mati saat ini tidak diragukan lagi berkali-kali lipat lebih kuat daripada sebelum malapetaka. Ho ho ho, binatang api hidup dan mati baru saja muncul, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dengan raungan panjang. Suara yang memekakkan telinga membuat banyak orang kuat merasakan ledakan ketakutan. Saat berikutnya, banyak orang kuat merasakan penindasan yang sangat kuat. Bum bum bum. Binatang api hidup dan mati melirik Xiao Yan dengan santai, seolah-olah dia tahu di mana Xiao Yan berada dan tidak bisa mengganggunya, tetapi dia mengalihkan pandangannya ke orang lain, matanya sangat galak. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Bagaimanapun, Xiao Yan sudah setuju sebelumnya bahwa orang-orang ini adalah rekan Xiao Yan. Adapun yang lain, tidak masalah bagaimana mereka menyerang Xiao Yan. Binatang ajaib tingkat Dou di bintang 8. Song Yue langsung mengerutkan kening setelah melihat ini. Jelas, kekuatan penjaga ini saat ini terlalu menakutkan, dan aku khawatir itu tidak akan membantu untuk bersatu dengan semua orang di sini. Keluar, kalau tidak, mati. Setelah binatang api hidup dan mati selesai berbicara, ia mengeluarkan napas, menutupi Xiao Yan dan kelompoknya, dan kemudian tanpa ragu-ragu, napas itu langsung mengirim semua orang ke dunia yang meleleh. Brengsek, entah siapa yang mengatakan sesuatu, matanya tiba-tiba memerah. Sekarang, aku takut orang-orang bodoh itu tahu bahwa terobosan penjaga tadi seharusnya berhubungan dengan Xiao Yan, jadi sekarang penjaga itu telah menerobos, tentu saja, untuk membalas kebaikan Xiao Yan, dan mengirim mereka langsung ke mata air kehidupan dan kematian. Ayo mulai bersama, sama sekali tidak mungkin membiarkan Xiao Yan dan yang lainnya berhasil. Tampaknya mereka tidak menyerah, dan kemudian banyak pria kuat berkata dalam hati mereka. Bum bum bum, dengan tindakan serentak dari banyak pria kuat, energi kehidupan yang menakutkan segera berkumpul menjadi seberkas cahaya yang sangat menyilaukan, menyerang binatang api kehidupan dan kematian. Meskipun binatang api kehidupan dan kematian baru saja menerobos, kekuatan internalnya sedikit lemah, tetapi terlalu konyol jika dia bahkan tidak bisa menangani udang kecil ini dengan kekuatannya saat ini di tingkat Kaisar Tempur Bintang 8 yang bermartabat. Dengan suara binatang api kehidupan dan kematian, bubur cair itu berjatuhan dengan keras, dan dalam waktu singkat, ia menyatu menjadi binatang buas yang ganas. Kelompok cahaya kekuatan kehidupan, tidak, kembali. Song Yue awalnya tidak mau berdamai. Bagaimanapun, godaan Yikuan kehidupan dan kematian terlalu besar, jadi mereka yang beruntung masih tetap di sini. Namun, ketika binatang api kehidupan dan kematian mulai menembak, Song Yue tahu bahwa kelompoknya tidak memiliki peluang sama sekali. Karena tidak ada hubungan antara kehidupan dan kematian Erikuan. Ayo pergi. Song Yue menerima beban-beban itu dan bersiul langsung. Kemudian, tanpa henti, dia menggulung tangan giok merahnya dan menariknya untuk berlari keluar. Tidak, itu terlalu kuat. Melihat ini, 5 racun tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, dan segera keluar dari tempat itu bersama Lin Su. Adapun Feng Hong lainnya, Du Chun dan Xing Taki semua saling memandang dan segera mundur, pergi keluar. Nasib buruk, para ahli lainnya menyaksikan yang terkuat mundur satu demi satu, dan segera melihat kelompok cahaya kekuatan hidup yang runtuh dengan cepat diserang oleh binatang api kehidupan dan kematian. Sekelompok pengecut, melihat ini, binatang api kehidupan dan kematian sedikit membuka mulut mereka. Tapi sekarang tenanglah, binatang api kehidupan dan kematian telah menembus Dou di bintang 8. Sekarang jelas perlu istirahat. Adapun Xiao Yan dan yang lainnya, mereka telah menuju ke mata air kehidupan dan kematian. Apakah mereka dapat berhasil pada akhirnya tergantung pada keberuntungan mereka. Xiao Yan, kamu baru saja
Siuki dan kelompoknya berjalan menuju mata air kehidupan dan kematian Eri, dan kemudian Siuki tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tindakan Xiaoyan untuk membunuh Qi Haoran tadi terlihat jelas oleh mereka yang hadir. Aduh, Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan segera tahu keseriusan masalah ini, dan segera menggelengkan kepalanya sedikit. Jika dia membunuh udang kecil seperti di Sekte Ming, itu akan baik-baik saja, tetapi jika dia membunuh murid penting dari keluarga kerajaan Xuanling, saya khawatir keluarga kerajaan Xuanling tidak akan menyerah, dan karena hubungan mereka dengan keluarga kerajaan Xuanling, saya khawatir keluarga kerajaan Xuanling akan memanfaatkan ini. Pada saat itu, saya khawatir bakat Xiaoyan akan tidak normal, dan pavilion Fenxiang tidak akan dapat melindunginya. Aku percaya padamu. Tepat ketika beberapa orang bertanya-tanya, Yueru dan Mu Yingying keduanya menatap Xiaoyan dengan tegas. Apa yang terjadi tadi memang seperti yang bisa kamu lihat. Qi Haoran ingin membunuhnya, tetapi keluarga kerajaan Xuanling tampaknya terkait dengan klan jahat asing, jadi pembunuhan tadi benar-benar pembunuhan yang tidak disengaja, karena aku memiliki seseorang yang dapat menangani klan jahat asing di tanganku, jadi tadi benda itu melepaskan diri dari belengguku dan langsung membunuh Qi Haoran. Kalau tidak, dengan kekuatanku saat ini, masih akan sulit untuk membunuh Qi Haoran dalam hitungan detik. Xiaoyan menjelaskan. Keluarga kerajaan Xuanling sebenarnya terkait dengan klan jahat asing. Siuki mendengar kata-kata itu, matanya sedikit berkerut. Dia tahu bahwa keempat karakter klan jahat asing itu menakutkan di seluruh dunia 1000 besar. Di dunia Dakian, banyak tempat telah terkikis oleh klan jahat asing, jadi tidak peduli siapa mereka, mereka dapat dianggap sangat membenci klan jahat asing, jadi jika ada kekuatan yang diam-diam berkolusi dengan klan jahat asing, itu pasti akan dianggap oleh orang-orang di dunia Dakian. Berjuang untuk musuh gelombang. Entahlah, tapi Qi Haoran dan Qi Haoxing memiliki aura klan jahat asing dengan harga yang sangat mahal, dan kekuatan mereka berdua juga meroket di bawah pengaruh nafas klan jahat asing itu. Awalnya aku ingin menangkap mereka dan menyelidikinya, tapi Qi Haoxing lolos. Xiaoyan berkata dengan menyesal. Sepertinya masalah ini terlalu serius, kau harus berhati-hati. Begitu masalah ini selesai, segera laporkan ke sekte masing-masing. Hal semacam ini berada di luar jangkauan yang bisa kita selesaikan. Siuki berkata dengan sungguh-sungguh. Klan jahat dari luar wilayah. Qinxin mendengar kata-kata itu, jejak kebencian melintas di matanya, jelas setiap kali dia mendengar kata-kata ini, Qinxin merasa tidak nyaman. Setelah insiden reruntuhan kali ini, aku khawatir situasi Xuan Santian akan berubah. Leng Fuyao sepertinya tahu sesuatu. Mari kita melangkah selangkah demi selangkah, jika keluarga kerajaan Xuanling benar-benar ingin melakukan sesuatu padaku Xiaoyan demi Qi Haoran, maka bahkan jika aku mati, aku harus menggigit sepotong besar daging dari keluarga kerajaan Xuanling. Xiaoyan tersenyum tak percaya. Dia berkata sambil tersenyum, tetapi semua orang tahu ketegasan dalam suaranya. Jangan khawatir, ada kita juga. Mu Feng mendengar suara Xiaoyan dan meletakkan tangannya di bahunya, Mu Yingying dan Qinxin juga tertawa. Ayo pergi, di bawah ini adalah pintu masuk ke mata air kehidupan dan kematian. Hati Xiaoyan berkedip dengan sedikit kehangatan, dan kemudian dia perlahan berjalan turun, apakah itu pintu masuknya? Kekuatan jiwa Leng Fuyao yang luar biasa langsung merasakan sinar cahaya yang muncul dari lahar, dan segera membuka mulutnya. Di dunia yang meleleh, sebuah pintu cahaya dengan cahaya khusus muncul, dan kemudian semua orang melewati pintu cahaya itu, dan tampaknya samar-samar merasakan sesuatu darinya. Di mana? Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan segera setuju. Menurut apa yang dikatakan binatang api kehidupan dan kematian kepadanya, menambahkan persepsi Xiaoyan, pada dasarnya sudah pasti bahwa itu adalah pintu masuknya. Masuk dan lihat. Mu Feng melihat gerbang cahaya dan berkata dengan sedikit harapan tetapi sedikit ragu-ragu. Meskipun ada banyak hal misterius di ikuan kehidupan dan kematian, mereka juga sangat berbahaya. Semua orang, berhati-hatilah setelah masuk. Xiaoyan menasihati. Ya, semua orang setuju, dan kemudian mereka semua menyapu ke arah mulut cahaya itu, dan saat Xiaoyan dan kelompoknya masuk, beberapa perubahan terjadi pada dua ikuan kehidupan dan kematian. Hehe, seseorang ada di sini. Di mata air kehidupan dan kematian, di sebelah meja batu, seorang pria muda berbicara perlahan. Monster tua yang kejam, kali ini kau tidak akan mau memakan gadis lagi, kan? Di atas meja batu, ada seekor tikus. Tubuh tikus itu berwarna perak dan putih,
tetapi cakarnya sangat tajam, tetapi kekuatan tikus ini tampaknya sangat menakutkan. Dan pemuda itu, mengenakan pakaian yang sangat elegan, tampak seperti seorang sarjana. Little Yin, apa yang kau katakan? Apakah aku orang seperti itu? Pemuda yang dikenal sebagai monster tua yang kejam itu memutar matanya ke arah tikus yang tergeletak di atas meja batu dan berkata, "Monster tua yang kejam, hidup dan mati, muda dan mudah menua, ini semua adalah kejadian umum. Jika kau melakukan ini, kau akan dihukum oleh Tuhan, dan kami tidak akan dapat membantumu saat itu." Dan sekarang, monster lain telah dipanggil oleh orang di Pulau Guanghan. Sekarang tinggal aku dan kau. Jika sesuatu terjadi padamu, aku khawatir tidak ada seorang pun di Pulau Guanghan yang akan dengan mudah memaafkanmu. Tikus perak kecil itu cukup bangga. Baiklah, karena ada beberapa orang di sini, mari kita temui mereka bersama-sama. Kita sudah lama tidak ke sini sejak kita lahir dan mati, kata monster tua yang kejam itu. Apa-apaan hidup dan mati Erikuan, tempat ini adalah kolam air yang tergenang, tidak berguna setelah bertahun-tahun. Tikus perak kecil itu berkata dengan jijik, lalu naik ke monster tua yang kejam itu, kedua sosok itu perlahan menghilang. Namun, monster tua yang kejam itu berkata, mata air hidup dan mati ini baru saja rusak, kalau tidak, menurutmu akan begitu sepi. Setelah berbicara, dia dengan santai melirik ke sini sebelum perlahan menghilang. Sudah sampai, Xiao Yan dan kelompoknya memasuki dimensi lain langsung melalui pintu cahaya di dunia cair. Tempat ini benar-benar jahat. Reruntuhan itu awalnya adalah ruang khusus, dan Yikuan kehidupan dan kematian adalah ruang terpisah. Tulisan tangan ini, Mu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jika Anda ingin menciptakan ruang di luar angkasa, kekuatan semacam ini jelas bukan pertempuran para abadi. Tempat ini sangat sunyi. Mu Yingying berbicara langsung setelah memasuki mata air kehidupan dan kematian. Pada saat yang sama, yang menarik perhatian semua orang adalah pulau melingkar konsentris. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Tempat di mana semua orang berdiri secara mengejutkan terpotong seperti penampang melintang, dan melihat ke bawah, itu jelas merupakan cekungan besar. Di cekungan tersebut, hanya ada 2 bundaran. Bundaran melingkar dibagi menjadi 2 bagian, bagian dalam dan bagian luar. Bundaran bagian dalam terletak di tengah, dan ada meja batu yang terbuat dari batu. Di tengah-tengah 2 pulau bundar itu, ada banyak mata air aneh yang mengalir, tetapi Xiao Yan tidak merasakan perbedaan apapun dari mata air itu. Apakah ini mata air kehidupan dan kematian? Mungkinkah aku salah? Mu Feng juga berkata setelah putaran induksi, karena tempat ini benar-benar terlalu sunyi, dan tidak terlihat seperti kehidupan dan kematian aneh yang seharusnya ada di Erikuan. Ayo pergi dan lihat dulu. Tampaknya telah membuat keputusan, Xiao Yan berbicara perlahan. Hati-hati, seharusnya ada monster tua yang ganas di sini, orang itu adalah yang terkuat di antara ketiga monster tua itu. Karena disinilah dia tinggal. Yueru tiba-tiba berkata dengan waspada. Masih ada orang yang tinggal di tempat ini di mana burung tidak buang air besar. Mu Feng tertawa tak percaya ketika mendengar ini. Namun, ini tidak dapat disalahkan pada Mu Feng. Faktanya, tidak ada yang lain di sini selain 2 pulau melingkar konsentris, jadi tidak realistis bagi sebagian orang untuk tinggal di sini. Menurutku, mata air di tengah pulau itu adalah mata air kehidupan dan kematian yang legendaris, tetapi mengapa aku tidak bisa melihatnya? Mu Feng sudah dekat dengan mata air itu sebelum berbicara perlahan. Mata air ini terlalu biasa, dan mustahil bagi kita untuk mengembangkan energi kehidupan di dalam tubuh kita. Setelah beberapa saat, Leng Fuyao juga berkata, mungkinkah dia tertipu oleh binatang api kehidupan dan kematian? Xiao Yan juga agak bingung, dan langsung bergumam pada dirinya sendiri. Jangan melihatnya, ini seharusnya mata air eri kehidupan dan kematian yang sebenarnya. Mengenai mengapa mata air ini seperti ini, aku juga ingin bertanya kepada beberapa orang. Tepat ketika semua orang bingung, sebuah suara tenang tiba-tiba terdengar. Di depan semua orang. Yang menarik perhatian semua orang adalah seorang pemuda berbakat dengan wajah tampan dan rupawan. Siapa orang ini? Dengan penampilan pria itu, Xiao Yan dan kelompoknya langsung waspada. Fakta bahwa orang ini dapat muncul di sini dengan tenang, tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa kekuatannya sangat kuat. Selain itu,
Xiao Yan yakin bahwa orang-orang di luar telah diusir oleh binatang api kehidupan dan kematian, jadi mungkin hanya ada satu orang di sini sekarang. Monster tua yang kejam. Tetapi monster tua yang dibenci itu sudah sangat tua gelombang, bagaimana mungkin monster tua yang kejam ini masih sangat muda? Kamu, apakah kamu monster tua yang kejam? Rune warisan di dahi Yueru memancarkan sedikit cahaya, dan kemudian Yueru sepertinya mengetahui sesuatu dan berkata, Rune warisan peri bulan, dia benar-benar orang yang beruntung. Meskipun memiliki benda ini tidak berarti warisan peri bulan, tetapi selalu ada kesempatan untuk mencobanya. Kurasa aku hampir kehilangan nyawaku untuk mendapatkan benda ini, meskipun pada akhirnya aku gagal. Monster tua yang kejam tidak mengherankan bahwa dia mengenali dirinya sendiri sekilas ketika berhadapan dengan Yueru. Bagaimanapun, yang terakhir adalah manusia yang ditanam oleh peri cahaya bulan untuk mewarisi rune tersebut. Jika dia bahkan tidak bisa merasakan ini, itu hanya bisa berarti peri cahaya bulan kurang berpandangan. Melihat percakapan antara Yueru dan monster tua yang ganas itu untuk waktu yang singkat, Xiao Yan dan semua orang bisa merasakan tekanan yang mengerikan dari monster tua yang ganas itu. Berapa banyak dari kalian yang datang ke mata air kehidupan dan kematian, kan? Tanpa Xiao Yan dan yang lainnya berbicara, monster tua yang ganas itu berbalik dan melihat saluran mata air yang tenang dan tidak berwarna di sekitar pulau itu. Tepat sekali, Xiuqi segera berdiri, karena dia tahu kekuatan monster tua yang ganas itu, jadi dia harus keluar. Tapi aku minta maaf untuk memberitahumu. Hidup dan mati, Yikuan tidak akan dipinjam, dan kamu juga akan menjadi makanan yang subur untuk masa mudaku yang abadi. Hahaha, setelah monster tua yang ganas itu selesai berbicara, tawa yang memekakkan telinga perlahan bergema di seluruh mata air kehidupan dan kematian. Hari ini jam 5, aku punya sesuatu untuk dilakukan.